semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tanpa kita sadari selalu kita alami loh. Apa ya kira-kira? Jawabannya adalah globalisasi. Mulai dari cara kita berkomunikasi, berpakaian, belajar, sampai cara kita berpikir, semuanya tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Nah, supaya kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi warga negara yang cerdas, aku, Yohana Yugani dengan NPM 251000162, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, akan mengajak untuk kita saling pahami bersama apa itu globalisasi, dampaknya, serta bagaimana cara menyikapinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Globalisasi adalah proses menyatunya dunia akibat kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi, sehingga batas-batas antar negara menjadi semakin kabur. Melalui globalisasi, interaksi antar individu maupun antar negara menjadi lebih cepat, mudah, dan luas dalam berbagai bidang kehidupan. Sebenarnya, globalisasi tidak muncul secara tiba-tiba. Proses ini sudah dimulai sejak zaman perdagangan internasional, jalur sutra dan jalur rempah, dua era kolonialisme dan imperialisme. Titik revolusi industri yang mendorong produksi massal. 4 hingga era modern dan digital, di mana internet dan media sosial mempercepat arus informasi secara global. Saat ini, globalisasi berada pada tahap paling pesat karena didukung oleh teknologi digital. Globalisasi terjadi karena beberapa faktor utama, antara lain: 1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Titik kebutuhan manusia akan kerjasama internasional. 3. Titik perkembangan transportasi dan komunikasi. 4. Adanya perdagangan bebas dan pasar global. Faktor-faktor ini membuat negara-negara saling bergantung satu sama lain. Globalisasi dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti globalisasi ekonomi perdagangan bebas, investasi asing, globalisasi budaya masuknya budaya luar musik, fashion, gaya hidup, globalisasi politik kerjasama internasional dan organisasi dunia, globalisasi teknologi dan informasi, internet, media sosial, globalisasi pendidikan pertukaran pelajar, kurikulum internasional. Beberapa sektor kehidupan yang paling terdampak globalisasi antara lain ekonomi, UMKM bersaing dengan produk luar, pendidikan, sistem pembelajaran berbasis digital, sosial dan budaya, perubahan nilai dan gaya hidup, politik, pengaruh kebijakan global, hukum, harmonisasi hukum internasional, tenaga kerja persaingan, tenaga kerja global. Globalisasi tidak selalu berdampak buruk, ada juga dampak positif di antaranya. Kemudahan akses informasi. Contoh, mahasiswa bisa belajar dari jurnal internasional. Perkembangan teknologi yang pesat, contoh, komunikasi jarak jauh lewat video call, meningkatkan kerjasama antar negara, contoh, kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Peluang ekonomi lebih luas, contoh, UMKM bisa menjual produk ke luar negeri lewat marketplace.
Di sisi lain, globalisasi juga membawa dampak negatif, seperti lunturnya nilai budaya lokal. Contoh, generasi muda lebih mengenal budaya luar dibanding budaya daerah. Konsumerisme berlebihan. Contoh, membeli barang karena tren, bukan kebutuhan, kesenjangan sosial dan ekonomi. Contoh, usaha kecil kalah bersaing dengan perusahaan multinasional. Krisis identitas nasional. Contoh, kurangnya rasa nasionalisme. Agar globalisasi tidak merusak jati diri bangsa, perlu disikapi sesuai nilai Pancasila. Sila K1 Gives menyaring budaya asing sesuai nilai keimanan. Sila K2 Gives menjunjung kemanusiaan dan etika dalam teknologi. Sila K3 Gives memperkuat persatuan dan cinta tanah air. Sila K4 Gives bersikap demokratis dalam menghadapi perbedaan global. Sila K5 Gives mewujudkan keadilan sosial di tengah persaingan global. Artinya, globalisasi bukan ditolak, tapi disaring dan diarahkan. Jadi teman-teman, sebagai warga negara Indonesia, kita tidak bisa menghindari globalisasi. Namun, dengan pemahaman yang baik dan berlandaskan Pancasila, kita dapat mengambil manfaat positifnya tanpa kehilangan identitas bangsa. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan membuat kita lebih bijak dalam menghadapi arus globalisasi. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.